Selamat siang anak-anak kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pelajaran sejarah Indonesia dan saya akan men-share materi minggu lalu mengenai demokrasi liberal, yaitu tahun 50 sampai 59. Kita review ulang dulu sebelum kita masuk ya. Masa demokrasi liberal itu dalam 9 tahun itu ada 7 kali berganti kabinet. Jadi karena kondisi politiknya sangat tidak stabil, dampak dari sistem multipartai di mana setiap kabinet itu hanya mementingkan kepentingan partainya sendiri. Itu yang membuat dia lemah dan kemudian hancur atau mengundurkan diri gitu ya. Nah, ini susunan kabinetnya. Kemarin kamu sudah tulis, saya sudah cek. Terima kasih. Bagi yang belum mengumpulkan, silakan kumpulin dari sekarang gitu ya. Nah, sekarang kemarin kan sudah menaksir, kemudian sekarang itu Sukiman, insya Allah kita akan selesai sampai Juanda. Gitu. Tolong diperhatikan anak-anak, ini materi untuk ulangan PTS. Menaksir, kita masuk Sukiman ya. Kabinet Sukiman itu dia berasal dari koalisi Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dan juga PNI. Gitu ya. Sini ya. Ada Masyumi, ada juga PNI. Sukiman itu dari tahun 51 sampai 52, ya ini udah 1 tahun ya. Program kerjanya itu adalah meningkatkan keamanan ketentraman, stabilitas sosial ekonomi, mempersiapkan ya pemilu karena mau ada di lakukan pemilu, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan tujuannya adalah memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI karena memang untuk merebut Irian Barat itu sangat susah dan dijanjikan oleh Belanda tahun 50 tapi tidak berhasil gitu ya, tidak kunjung berhasil. Yang selanjutnya adalah MSA atau Mutual Security Act, di mana ya ada kerjasama dengan Amerika. Padahal di sini kita kalau lihat di poin nomor 4, dia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, di mana kalau kita bekerja sama dengan Amerika, membeli sejumlah senjata, itu artinya kita berdekat dengan blok barat gitu ya. Nah, ini menjadi bumerang bagi kabinet Sukiman, bahwasanya nanti inilah alasan politikus-politikus lainnya mengkritik kabinet Sukiman. Nah, kalau kita lihat di sini, jatuhnya kabinet Sukiman itu dikarenakan adanya hubungan antara Indonesia dengan Amerika tentang bantuan ekonomi, ya termasuk ini juga ya, tambahin di sini, termasuk bantuan senjata, sehingga menimbulkan mosi. Mosi itu apa? Mosi itu adalah pernyataan tidak percaya lagi dari parlemen, yaitu pelanggaran pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah ini ya berkaitan dengan MSA, Mutual Security Act. Oke, mengerti? Nah, selanjutnya ada kabinet Wilopo setelah Sukiman ya. Wilopo ini dari 52 sampai 53. Dia itu koalisi dari PNI, dari Partai Masyumi, dan partai-partai lainnya, ada juga dari non-partai, atau simpatisan dari non-partai ya. Programnya dia itu mempersiapkan, pemilu dipersiapkan ya, untuk memilih anggota DPR dan juga konstituante. Jadi ada 2 anak-anak ya, DPR itu yang kamu sendiri sampai sekarang masih ada, sedangkan kalau konstituante ini ini meniru dari revolusi Prancis ya, di mana mereka itu mempunyai konstituante, tujuannya adalah membentuk undang-undang. Jadi kalau kamu ingat tentang revolusi Prancis, materi kelas 11 waktu itu ya kita bahas sejarah peminatan, tapi ya itu nggak apa-apa buat anak IPA, kita sekalian sedikit membahas. Jadi revolusi Prancis itu disebabkan oleh karena kesewenang-wenang dari Louis gitu. Dari Louis 14 itu udah saing sewenang-wenang, tapi puncaknya nanti di Louis 16. Nah, oleh lembaga legislatif dibentuklah konstituante untuk membuat undang-undang. Karena memang sebelumnya belum ada undang-undang. Semua apa yang dikatakan oleh Louis itu adalah hukum. Nah, konstituante ini tujuannya adalah membentuk atau menyusun undang-undang. Begitu pula ketika Indonesia mempersiapkan pemilu atau memilih 2 lembaga ini ya. Nomor 2 ya, kemakmuran rakyat ya, pendidikan juga, keamanan juga ya, menjalankan politik bebas aktif. Karena tadi kan
di eranya Sukiman itu bebas aktif itu dilanggar, istilahnya seperti itu, karena ada kerjasama dengan Amerika, ya, dengan blok barat. Padahal kita bebas aktif. Bebas itu apa sih? Bebas itu tidak menentukan mau blok barat atau blok timur, tapi tetap aktif dalam percaturan perdamaian dunia, gitu ya, maksud dari bebas aktif. Dan memasukkan Irian Barat ke wilayah RI. Tentunya ini setiap kabinet mempunyai program kerja ini ya, anak-anak, program kerja memasukkan Irian Barat ke wilayah RI, karena sangat sulit Belanda itu untuk membelikan Papua kepada Indonesia. Jadi tahulah potensi Papua seperti apa ya. Jatuhnya Kabinet Wilopo dikarenakan adanya mosi tidak percaya dari parlemen. Apa ini peristiwa ini? Peristiwa ini nanti di belakang ada ya. Jadi kalau yang 17 Oktober 52 ini adalah demonstrasi dari mahasiswa menuntut parlemen dibubarkan. Nah, kalau yang 16 Maret 53 ini adalah akhir dari pemerintahan dari Wilopo ya. Jadi sejak ada peristiwa di 16 Maret, mulai Wilopo mulai lemah gitu, dan kemudian akhir mengundurkan diri pada 3 Juni gitu ya. 16 Maret itu ngapain? 16 Maret itu dia ada peristiwa Tanjung Morawa, Delhi ya, di Sumatera Utara. Di situ ada bentrokan antara petani dengan polisi ya. Oke, saya hapuskan sini, kita lanjut ke yang tadi ada yang 17 Oktober dan juga 16 Maret. Nah, ini yang 16 Maretnya dulu ya, dan yang 17 Oktobernya nanti. Kalau yang tragedi Tanjung Morawa, kejatuhan Kabinet Wilopo, ini yang benar-benar membuat kejatuhan ya. Di 16 Maret 53 di Desa Perdamaian, Tanjung Morawa, Sumatera. Kalau timur ya dulu ya, kalau sekarang itu Deli Serdang, Sumatera Utara. Karena dulu kan ada sempat berganti provinsi ya. Peristiwa ini turut menyeret jatuhnya Wilopo di era demokrasi liberal. Yang direbutkan adalah lahan seluas 250.000 hektar. Diperhatikan anak-anak. Ya. Lahan perkebunan kelapa sawit, teh, tembakau yang jadi konsesi milik sebuah perusahaan Belanda. Jadi dulu itu sebenarnya milik Belanda ini, sekitar ini zaman kolonial gitu ya. Nama perusahaannya adalah DPV, Delhi Plantation Vereniging ya, sebelum Perang Dunia II. Jadi sebelum Belanda kalah dari Jepang tentunya ya. Dana itu diambil dan digarap rakyat, pribumi, dan keturunan Tionghoa setempat saat Jepang masuk ke Indonesia. Jadi ketika zaman Belanda dan Belanda ada pergi dari sini gitu ya, dan di arah Jepang itu kemudian digarap oleh rakyat setempat ya, baik rakyat pribumi juga keturunan Tionghoa gitu ya. Nah, permasalahan di mana? Permasalahannya itu ketika ya Indonesia itu harus mengembalikan tuh ya, kalau bisa lihat di situ, harus memberikan tanah itu. Tanah apa? Yang 255 sebagai imbas kesepakatan KMB. Jadi ternyata ada beberapa poin di KMB yang mengharuskan tanah-tanah yang dulunya milik perusahaan Belanda ya harus dikembalikan kepada pihak Belanda. Artinya Pak Belanda tetap maulah dia mengambil untung dari tanah kita gitu maksudnya. Kesepakatan itu membuat Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan karena kita deal, oke, saya akan kembalikan gitu loh ya, udah deal waktu itu. Dan seperti karena Belanda itu oke lah hanya memberi pengakuan kedaulatan dan saya itu masih ada untungnya gitu karena ada beberapa perusahaan Belanda yang masih ada di sini gitu. Jadi enggak, namanya juga kesepakatan ya, artinya enggak rugi-rugi amat mereka gitu ya. Itu salah satu syaratnya mengembalikan lahan itu kepada para investor asing kan. Pemerintah Wilopo diwakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Rum, nama tokohnya ini, memerintahkan Gubernur Sumatera Timur Hakim untuk melakukan pengosongan lahan. Jadi Wilopo mengasih tahu ke Menteri Mendagrinya, Rum, dan Mendagri itu memerintahkan Gubernur Sumatera Timur, kan dulu Delhi masuknya Sumatera Timur, gitu ya, untuk melakukan pengosongan lahan. Nah, awalnya para petani itu dan juga yang petani keturunan Tionghoa itu tuh bersedia, siap, ya, itu kan ini, untuk meninggalkan lahan.
gitu. Yuk apa namanya awalnya bersedia, tapi ada doktrin, ada susupan dari provokator Barisan Tani Indonesia BTI. Nah ternyata ini adalah undergo dari Partai PKI. Undergo itu apa? Jadi ada loh organisasi politik yang mempunyai apa namanya tuh organisasi lainnya gitu. Contohnya kalau PKI itu di barisan di tani, bidang pertanian itu ada BTI. Kalau buruh itu namanya SOBI gitu. Jadi ini saya tulis ya. Tulis kalian juga kamu ya, anak-anak. Cek nanti kayak kemarin. Kalau pertanian atau petani itu namanya BTI. Ada juga Sakti ya, Barisan Tani Indonesia atau Sarekat Tani Indonesia tuh petani. Kalau buruh apa? Buruh itu adalah SOPSI. Terus kemudian mahasiswa. Ada mahasiswa itu namanya Konsentrat Gerakan Mahasiswa Indonesia. Tulis ya, apa kepanjangannya ya. Nggak muat di sini. Terus juga ada wanita. Kemarin kita kelas 11 kita pernah bahas. Gerwani. Terus apa lagi? Oh, seni atau kebudayaan ada namanya Lekra. Jadi ini ya. Ini adalah undergo organisasi, judulin organisasi undergo dari PKI gitu ya. Biar rapi. Oke ya. Ini ya anak-anak. Ya, silakan di pause, tulis nanti ya. Nah, ceritanya di sini adalah ketika para petani dan keturunan Tionghoa itu awalnya bersedia, tapi kemudian dia disusupi oleh provokator BTI, Barisan Tani Indonesia. Dia melayangkan hasutan lah ya, bahwa jangan sampai tanah kita tuh lepas dari ke asing lagi, ke Belanda apalagi, gitu kan? Itu cara Belanda untuk menguasai kita lagi, gitu ya, sehingga buruh tani itu urung menuruti imbauan pemerintah, gitu. Ngerti ya? Saya hapus ini ya anak-anak. Nah, di puncaknya 16 Maret 53, eksekusi pengosongan paksa pun dilakukan dengan beberapa unit traktor serta perlindungan dari brigade mobil Brimob ya, polisi. Para buruh tani itu melakukan perlawanan hingga terjadi bentrok. Nah, di sini bentrokan antara petani dengan polisi. Nah, insiden tersebut memakan 21 korban, di mana 6 diantaranya tewas. Gitu. Singkat kata tuh insiden ini dijadikan bahan bakar oleh sejumlah kubu anti kabinet. Kan tadi saya katakan dari 9 tahun demokrasi liberal terjadi 7 kali gonta-ganti kabinet. Gitu. Ya ini ya tetap kabinet itu dicari celahnya. Ketika dia ada celah sedikit langsung dikritik. Nah, di sini yang kritik adalah anti kabinetnya adalah Sidik Kertapati. Dia itu adalah tadi ya Sakti ini apa? Undergo dari PKI juga ya yang tadi saya tuliskan dari petani melancarkan mosi tidak percaya pada pemerintahan Perdana Menteri Wilopo. Nah, sejak itu kemudian berangsur ini kan Maret, April, Mei, Juni udah turun gitu ya. Nah, kalau yang Oktober sebenarnya harus ini duluan tadi ya. Kalau yang tadi itu yang puncaknya, kalau ini tuh masih hanya melemahkan lah gitu, kritikan. Peristiwa 17 Oktober 1952 ini dipicu oleh gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka tuh menghendaki bahwa Soekarno itu membubarkan parlemen. Kenapa mereka menghendaki parlemen dibubarin? Ya, alasannya gini ya, 17 Oktober puncaknya sejumlah perwira TNI AD itu ada Kepala Staf Angkatan Perang Mayor Jenderal T.B. Simatupang, ada Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Hadis Nasution, dan para panglima menghadap ke Presiden. Tujuannya apa? Menuntut Presiden membubarkan parlemen.
Karena apa? Menganggap para politisi tersebut terlalu mencampuri urusan internal TNI AD, terutama apa? Pemimpinan TNI AD, karena waktu itu akan berganti ya kepemimpinan TNI gitu, untuk memimpin mengganti Kepala Staf Angkatan Darat itu yang mau diganti. Nah, kemudian dari parlemen itu ikut campur. Dia menghendaki ada calon lain menurut dia gitu. Nah, ini dianggap terlalu ikut campur urusan intern. Padahal ini kan bisa dibicarakan oleh intern TNI aja, nggak perlu ada pihak dari lain gitu ya. Sementara demonstran di luar istana, nah ini, jadi ada demo juga di luar istana, mahasiswa ya. Nah, di belakang demonstran itu berderetlah meriam milik pasukan arteri Resimen 7 di bawah pimpinan Mayor Kemal Idris. Nah, moncong dari meriam tersebut dihadapkan ke istana. Jadi seolah-olah Abdul Haris Nasution dan juga TB Simatupang ketika menghadap presiden itu kayak seolah mendesak presiden harus gitu, harus harus membubarkan parlemen gitu loh, kayak desakan gitu ya. Respon presiden saat itu apa? Respon presiden saat itu adalah menolak tentunya gitu ya. Kenapa menolak? Ya, nggak mau dianggap diktator. Presiden itu berpandangan bahwa kalau salah satu lembaga, berarti legislatif ya, parlemen, itu dihapuskan, maka sisa ada yudikatif dan eksekutif. Nggak akan stabil pemerintahan Indonesia kalau hanya dua lembaga dan akan disebut diktator gitu. Jadi nggak mau dianggap seperti itu ya. Sehingga ini mengakibatkan terjadinya pergantian KSAD dari Nasution menjadi Kolonel Bambang Sudibyo. Bentar nih, kena ini. Nah, lanjut Ali Sastro ya. Ali Sastromijoyo di kabinet keempat ya, setelah Wilopo turun gara-gara tadi ya peristiwa Tanjung Morawa itu yang 16 Maret 1953. Nah, digantikan oleh Ali Sastromijoyo dan Wongsonegoro. Makanya kadang disebutnya Ali I atau Ali Wongsonegoro atau Ali Wongso gitu ya. Ini 31 Juli 53 sampai 12 Agustus 55. Ini lumayan nih, bisa 2 tahun ya. Kabinet ini adalah koalisi dari partai. Partai apa tuh ya? PNI dan NU, dua partai nih koalisi. Koalisi apa sih? Nah, di sosiologi kan kalian belajar. Koalisi itu adalah dua atau lebih organisasi yang memiliki satu tujuan gitu, sehingga dia mau kerjasama. Program kerjanya adalah pemilu, tapi persiapannya ini apa? Tentang tanggal ya, tanggal kapan pemilu untuk DPR ya, kapan untuk konstituante gitu ya, kemakmuran rakyat, pendidikan rakyat, keamanan rakyat, dan KA Bandung. Nah, dalam KA ini sebelumnya itu udah diadakan dulu ya di Colombo di Sri Lanka gitu ya, konferensi Colombo ya. Konferensi Colombo itu dihadiri oleh 5 negara, ada Burma atau Myanmar, ada Indonesia. Nanti kita lebih khusus lagi ya bahas KA ya. Pakistan, ada Sri Lanka sendiri, ada juga India. Nah, tentang pemilu, saya tambahin lagi ya. Tentang pemilu itu, memilih anggota DPR, tapi ini itu tanggal 29 September 55. Saya tambahin di sini, silakan ditulis anak-anak. Ya, pemilu pertama itu memilih DPR pada 29 September. Saya tulis gini ya, September 1955. Itu rencananya seperti itu ya. Nomor 2, untuk konstituante, tadi saya sebutkan, konstituante tugasnya adalah menyusun undang-undang ya. Terus konstituante adalah 15 Desember. Des saja ya, 155. Silakan terus. Ya. Kalau kamu kok sekarang udah nggak ada konstituante, nanti ya, kenapa udah nggak ada, kenapa kemudian hanya DPR hasil pemilu yang masih ada. Oke, dah.
Nah, jatuhnya Kabinet Ali 1 dikarenakan adanya kelanjutan peristiwa 17 Oktober. Ini masih ada hubungannya sama yang tadi Wilopo ya, tapi kemunduran yang pertama ya, Wilopo itu kan ada dua sebab kemunduran. Yang pertama itu yang 17 Oktober yang demonstrasi mahasiswa dan kedatangan TB Simatupang Abdul Haris Nasution ke presiden itu ya, yang ingin membubarkan parlemen tapi nggak mau presidennya. Itu yang 17 Oktober gitu ya, karena ternyata berlanjut ya, karena parlemen dengan militer itu masih panas gitu ya, masih politiknya itu masih saling berseteru. Krisis ekonomi yang makin memburuk ditambah lagi pengunduran diri dari partai koalisi dalam Kabinet Ali. Ya ada yang pro dan kontra tentunya ketika bermasalah dengan militer ya. Nah, selanjutnya Burhanuddin Harahap. Jadi pencapaian terbesar dari Kabinet Ali itu apa? Ini KA Bandung. Tadi saya sebutkan ya, belum sebutkan ya. KA itu kan awalnya kan konferensi Kolombo ya. Kolombo di tahun 54 di Sri Lanka. Kolombo bukan Kolombia ya, Kolombo di Sri Lanka. Baru yang kedua itu di Bogor, KA Bogor. Jadi sebelum di Bandung itu Bogor dulu. Bogor, namanya konferensi pancanegara karena memang ada 5 negara yang ikut. Terus kemudian baru di Bandung dan mengundang beberapa puluh ya, 30 kurang lebih ya, negara-negara di Asia dan Afrika. Penetapan kenapa harus Asia dan Afrika? Ya, karena memang kebanyakan negara-negara hasil atau bekas kolonialisasi itu ya rata-rata di Asia dan Afrika. Dan di sini menyatakan kalau kita bukan blok Barat, kita bukan mendukung blok Timur juga, kita adalah blok netral, gitu ya. Kita netral, belum blok. Itu Ali Sastro, kemudian Burhanuddin Harahap, ya, ini kelanjutan dari Kabinet Ali Sastro, Kabinet ke-5 ya, 12 Agustus tahun 55 sampai 3 Maret tahun 56. Kabinet ini adalah koalisi partai Masyumi. Nah, ini program kerjanya itu berhasil nih. Jadi pemilu yang sudah sejak direncanakan sejak kabinet sebelumnya, nah berhasilnya itu di Burhanuddin Harahap. Jadi kalau pertanyaannya, pemilu pertama dilaksanakan oleh kabinet, dilaksanakan berarti Burhanuddin Harahap. Tapi memang udah direncanakan dari jauh-jauh sebelumnya, 2 kabinet sebelumnya ya. Pemilih DPR dan konstituante, nah ini partai pemenang pemilu nih, PNI, Masyumi, ini udah urut ya, PNI yang pertama, Masyumi yang kedua, NU yang ketiga, dan PKI. Nah ini PKI udah mulai menunjukkan menunjukkan eksistensinya lagi gitu ya, setelah ada peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 48. Ini mulai menunjukkan lagi, bahkan menjadi 4 partai pemenang gitu, pemenang keempat dari partai yang besar itu ya, dan mengalahkan PSI, mengalahkan partai-partai lainnya gitu. Pemberantasan korupsi, ya ini juga kabinetnya. Jatuhnya kabinet ini dikarenakan adanya mutasi dalam lingkungan pemerintahnya, mengakibatkan timbulnya ketidaktenangan. Mutasi itu maksudnya gini, kayak memang dibentuk kabinet Burhanuddin Harahap itu disebut peralihan saja gitu loh. Jadi setelah udah selesai ya balik lagi ke partai-partainya, orang-orangnya, sehingga kurang dukungan lagi dari beberapa menterinya, beberapa kabinetnya gitu ya, sehingga paling nggak mendukung lagi, ditarik selain gitu ya, ditarik dari partai pendukungnya. Nah, selanjutnya kabinet Ali 2, ini berarti ya Ali Sastro Amijoyo, dan memang kenapa dikatakan 2, memang dia nyalonin lagi, bukan nyalonin ya, tapi dia terpilih lagi gitu menjadi Perdana Menteri 56 sampai 57 tahun ya. Ini koalisi dari partai pemenang PNI, Masyumi, NU, kecuali PKI ya gitu. Dia punya program kerja 5 tahun. Yang pertama itu adalah mengembalikan Irian Barat, pembentukan daerah otonom dan DPRD. Nanti ada daerah-daerah baru ya, provinsi-provinsi baru gitu, kota-kota baru, pemekaran gitu loh maksudnya. Perbaikan nasib
kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Maksudnya apa? Ini udah upaya represif ya, upaya yang rada keras gitu terhadap Belanda. Kira-kira dia hanya menjanjikan saja untuk membahas tentang Papua, tapi kan tidak, sehingga banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Itu maksud dari perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Catat. Jatuhnya Kabinet Ali ini dikarenakan adanya pergolakan sosial dan krisis ekonomi yang makin memburuk. Ditambah lagi pengunduran diri dari partai-partai koalisi dalam Kabinet Ali. Nah itu, ya kasus sama seperti Burhanuddin, udah selesai pemilu ya mereka pada balik-balik ke partai masing-masing. Jadi udah nggak mendukung Kabinet Burhanuddin sehingga mereka melemah. Sama seperti Ali gitu ya. Nah, terakhir Kabinet Juanda. Gitu. Juanda itu 57 sampai 59. Kabinet ini merupakan kabinet non-partai, namanya ada Zakon Kabinet. Jadi tidak diusung oleh partai manapun. Kalau kamu ngeh dari tadi kan ada NU, ada Masyumi, ada PNI, begitu pasti ada gitu ya. Nah, hanya Juanda dari 7 kabinet ya yang tidak diusung oleh partai manapun itu Juanda. Sisanya 6 kabinet lainnya itu diusung partai, walaupun sama satu partai. Kalau Juanda sama sekali, gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia menghendaki kabinetnya itu diisi oleh orang-orang tuh ahli di bidangnya. Karena kalau lihat tadi itu sering terjadi kekacauan atau gampang turunnya, begitu ya. Dia berhasil bisa 2 tahun lebih lah ini ya. Dia punya pancakarya program kerjanya ya, membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, karena kita udah saking gedeknya gitu ya, jadi kayak udah kesel sekali sama Belanda, hanya menjanjikan dan nggak mau membahas mengenai Irian Barat gitu ya, bahkan orang-orang Irian Barat kan udah menghendaki sama kita, tapi apa daya kalau misalkan Belanda masih berkuasa di sana. Alhasil cara yang dilakukan itu lebih represif ya, lebih keras dibandingkan sebelumnya. Nah, di sini melaksanakan pembatalan KMB. Mulai dari sini diseriusin ya, lebih serius gitu menghadapi Belanda gitu ya. Perjuangan Irian Barat, ya ini berhubungan Irian Barat ya, mempergiat pembangunan. Jatuhnya Kabinet Juanda dikarenakan ada pergolakan sosial dan ekonomi politik yang semakin memburuk. Apa pergolakannya? Yaitu pemberontakan PRRI Permesta, tulis yang jadi tambahin. Jadi kalau misalkan pemberontakan PRRI Permesta itu ya membuat Kabinet Juanda itu runtuh. Nanti kalau saya tanya itu harus bisa jawab. Nah, Kabinet Juanda, saya mau nambahin tentang Kabinet Juanda, dia punya selain program kerjanya Pancakarya, ya, dia juga punya program kerja lain namanya MUNAP. MUNAP itu apa? MUNAP itu adalah Musyawarah Nasional Pembangunan, gitu ya. Dibentuknya Musyawarah Nasional Pembangunan itu sebenarnya untuk membicarakan mengenai hal-hal yang perlu dibicarakan ketika tuntutan PRRI Permesta. Kalau kamu ingat, PRRI Permesta itu adalah pemberontakan yang merasa bahwa ada sentimen Jawa dengan luar Jawa. Pemerintah hanya fokus pada pembangunan di Jawa, sedangkan luar Jawa kurang diperhatikan. Itu akhirnya di era Juanda baru diberi MUNAP. Ya udah kalau mau saya buatkan pembangunan di sana, ya kita musyawarahkan. Kalian mintanya apa, terus yang tidak berkenan yang bagian mana, gitu. Tapi ternyata PRRI Permesta itu memang sudah terstruktur, gitu ya, tersistem saat itu ya. Bahkan sudah membuat kabinet tandingan dari Kabinet Juanda. Tuh, ya Perdana Menterinya mereka itu adalah Safruddin Prawira Negara. Tahu kamu pasti itu tentang dia tokoh PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, gitu ya. Jadi seperti itu keadaannya di era Juanda, dia turun karena ada berbagai pergolakan sosial, ada krisis ekonomi juga yang memburuk. Nah, dan juga dikeluarkannya dekret presiden. Apa itu dekret presiden? Ini ada pernyataan presiden di tanggal 5 Juli tahun 59 bahwa untuk mengakhiri demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin, gitu. Isi dari dekret presiden ada 3 poin, anak-anak diperhatikan, ditulis ya. Yang pertama adalah
Sorry. Yang pertama adalah kembali ke Undang-Undang 1945, karena sebelumnya itu kan di era liberal, itu menggunakan Undang-Undang sementara UUDS tahun 1950. Yang kedua adalah bubarkan konstituante. Kenapa dibubarkan? Karena konstituante tidak bisa membuat undang-undang yang baru. Kenapa tidak bisa membuat undang-undang baru? Disebabkan karena partai-partai yang masuk atau anggota konstituante hanya fokus pada partainya masing-masing, kepentingan partai, sehingga tidak terjadi mufakat dalam menyusun undang-undang baru. Yang ketiga adalah membentuk Dewan Pertimbangan Agung atau DPAS sementara dan juga MPRS seperti itu. Itu 3 isi dekret presiden mengakhiri demokrasi liberal. Nah, sistem perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal itu kalau kita lihat di sini ada utang luar negeri yang ditangguhkan Indonesia setelah KMB. Jadi KMB itu ya oke, saya mau mengakui kalian merdeka asal ya uang-uang utang-utang Belanda saat itu ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Politik keuangan dirancang oleh negara Belanda, kurangnya tenaga ahli yang dapat mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi nasional tentunya, karena memang ada pabrik-pabrik yang dinasionalisasi, belum semuanya masyarakat Indonesia bisa mengoperasikan. Banyaknya pengeluaran biaya operasional untuk kestabilan keamanan karena masih ada beberapa pemberontakan, defisit hingga sampai 5,1 M zaman dulu ya, kalau kamu nggak, terus sekarang aja masih gede apalagi zaman dulu ya. Ekspor Indonesia hanya bergantung pada perkebunan, jumlah pertumbuhan penduduk sangat besar, sehingga itu kondisi pemerintah kita tuh belum stabil. Usaha untuk memperbaiki ekonomi itu adalah Gunting Sarifudin ya. Jadi dipotong nilai mata uangnya, nama lainnya adalah Gunting Sanaring, sistem Sanaring ya, dipotong jadi dua kertas, uang kertas itu potong sebelah kanan untuk transaksi, sebelah kiri untuk disimpan menjadi obligasi di bank gitu ya. Jadi harus menilai 2,5 ke atas lah ya, normalnya 5 lah ya, 5 rupiah ke atas, sebelah kanan berarti 2,5, sebelah kiri jadi 25. Program ekonomi gerakan benteng ini adalah membentengi perekonomian Indonesia dari kekuatan pengusaha asing dengan cara dalam memberi bantuan modal kredit gitu ya kepada para pengusaha berbumi biar bisa bersaing ya dengan pengusaha asing. Nasionalisasi di Java Bank ini nanti jadi Bank Indonesia, jadi merupakan sistem operasional bank yang mereformasi struktur ekonomi dari Java Bank. Jadi nanti menjadi Bank Indonesia ya, ini awalnya milik Belanda ini. Alibaba itu ada kebijakan ekonomi Alibaba Indonesia ya, Indonesianisasi, kebijakan ekonomi dengan memanfaatkan pengusaha non pribumi ya oleh pengusaha pribumi. Jadi Ali itu di era Ali 1 ini. Jadi Ali itu adalah ibarat orang Indonesia, sedangkan Baba itu adalah non pribumi untuk memudahkan pengusaha pribumi mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Nah, Babanya ini adalah pengusaha dari Tionghoa. Terus kemudian ada FINEK, Persetujuan Finansial, pembangunan 5 tahun atau RPLT, dan MUNAP. Nah, MUNAP ini di eranya, kalau RPLT dari Ali, MUNAP itu berarti di Juanda tadi ya. Ini tentang KA, nanti saya akan bahas secara sendiri ya. Ini gambarannya, nah KA itu 55, kalau KA yang di Bandung ya, ada juga yang di Bogor, tapi yang lebih terkenal di Bandung, karena puncaknya di Bandung. Kakak saya itu 5 negara, ada Indonesia, Pakistan, Burma, India, dan Sri Lanka ya, tadi kan di Kolombo ya, awalnya di Singapura. Nah, diikuti oleh 29 negara Asia Afrika. Ini ya, bahkan Jepang ya. Oke, untuk KA kita skip dulu ya, anak-anak tadi ininya dulu aja. Nah, untuk KA kita ada materinya sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nanti yang tadi saya tambahkan silakan tambahkan. Oke, jadi materi demokrasi liberal saat ini sudah selesai. Kalau ada mungkin ada sanggahan, pertanyaan atau menambahkan silakan. Saya terbuka. Silakan di WA ya anak-anak. Terima kasih semuanya, selamat siang.